Wabarakatuh dan selamat malam sahabat pemirsa Slebes di mana saja berada. Saya Jamil Handaling Bung Kawat, Korwil LMA PJ Indonesia Timur, hadir pada malam hari ini untuk mengklarifikasi sebagaimana permintaan Bang Yoga, saudara kami dari DPD Gerak Sulbar, hal yang sangat saya hargai, sehingga saya pribadi dan secara kelembagaan memohon maaf atas segala hal-hal yang tidak membuat kita nyaman, yang merasa tertuding dan lain sebagainya. Kami mohon maaf. Jadi itu di luar daripada kemampuan jangkauan kita, karena sebagai manusia biasa kita tidak pernah luput dari kesalahan. Baiklah, dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa taala dan syafaat Rasulullah Muhammad Rasulullah SAW di malam yang berkah ini, malam Jumat, saya pun akan memberikan penjelasan yang secara persuasif terhadap persoalan yang terjadi, di mana kasus lelang jaminan Ibu Haji Saudah, Direktur Utama PT Sinar Biru-Biru oleh Bang Beni di KPKNL. Mungkin begini Bang Yoga, kalau dikatakan bahwa kami tidak memiliki data, alhamdulillah data kami lengkap dan masih ada data yang kita siapkan. Kita bekerja secara profesional melakukan investigasi. Investigasi pertama kami tentunya mendatangi Bang Beni pada akhir tahun yang lalu untuk mempertanyakan, untuk meminta kejelasan proses lelang yang telah dilaksanakan oleh Bang Beni di KPKNL Mamuju. Nah, dalam hal ini perlu diketahui bahwa PT Sinar Biru-Biru sebagai debitur Bang Beni cabang Mamuju yang mengajukan pinjaman kredit dengan beberapa jaminan. Semula 16 jaminan yang boleh dikata nilai jaminan tersebut hingga mencapai estimasi 50 miliar ya, untuk harga sekarang. Dengan 16 sertifikat. Proses kredit pun berjalan sehingga dinyatakan macet kegiatan perusahaan pada saat itu yang bergerak di bidang kerajinan rotan. Nah, dalam hal ini di masa kemacetan itu tidak ada kemacetan dalam bentuk pembayaran angsuran. Ini mungkin perlu diketahui, karena klien kami Ibu Haji Saudah dalam hal ini dirut PT Sinar Biru-Biru, pelaksanaan angsuran selalu dilaksanakan. Singkat cerita, dalam perjalanan kurun waktu sekian tahun kredit berjalan itu, ada oknum Bang Beni yang saya sebut saja bahwa Mario mendatangi Ibu Haji Saudah untuk meminta dilunasi utangnya di bank. Ya tentu klien kami dalam hal ini kaget. Loh, saya kan membayar setiap bulan. Walaupun tidak sesuai dengan jumlah kredit angsuran yang telah ditentukan sesuai dengan perjanjian, tapi kami mendapatkan kebijakan dari pihak perbankan bahwa silakan Bu Haji, yang penting membayar saja, dan setiap bulan membayar sesuai dengan kemampuan. Dan alhamdulillah Bu Haji dalam hal ini melakukan pembayaran itu. Kadang umpamanya dia menyerahkan 5 juta, 2 juta, kadang 100 juta lebih, ada yang 50 juta, bahkan pernah ada ditarik sertifikatnya, jaminannya 2 atas izin perbankan juga untuk dilakukan penjualan, itu di store 100 juta ya, 300 juta dalam hal. Nah, dalam hal ini klien kami rajin membayar.
Nah, dalam hal ini klien kami rajin membayar di bank untuk menjaga kepercayaan. Jadi untuk dikatakan macet itu sebenarnya tidak macet karena pembayaran lancar. Nah, singkat cerita, di tahun 2020 Saudara Mario dari pihak perbankan Bank Beni Mamuju mendatangi rumah Ibu Haji Sauda untuk menyampaikan melunasi utang Haji Sauda di bank. Ya tentu dalam hal ini klien kami kaget kenapa kita minta dilunasi, ini angsuran tetap lancar. Ya. Nah, setelah itu kunjungan Mario ke rumah Haji Sauda, Mario mengarahkan satu rekening untuk ditempati setoran angsuran selanjutnya. Maka pada bulan Juni, sebagaimana yang kami lihat datanya di kwitansi pembayaran, pada bulan Juni mulailah Haji Sauda membayar di rekening yang diserahkan oleh pihak bank kepadanya dan tidak lagi membayar ke rekening angsuran. Yang pada akhirnya ternyata rekening ini adalah rekening simpanan. Otomatis 4 bulan perjalanan waktu, outstanding pinjaman tidak goyang di angsuran kredit. Karena selanjutnya angsuran kredit ini dibayar di rekening simpanan. Nah, selanjutnya proses berjalan, kami hearing di DPR kasus ini untuk memperjelas seperti apa yang namanya proses pelelangan itu. Idealnya menurut kami, ketika bank ingin melelang jaminan kredit debiturnya, pertama harus menyampaikan surat penyampaian pertama sebagai bentuk teguran, kemudian surat penyampaian kedua, kemudian surat penyampaian ketiga. Ketiga bentuk surat penyampaian ini tidak pernah disampaikan oleh pihak perbankan kepada Ibu Haji Sauda selaku dirut PT Sinar Biru-Biru. Dan langkah selanjutnya baru dilakukan sidang internal bank dengan debiturnya. Dan selanjutnya setelah SP1, SP2, SP3 diabaikan oleh debitur, maka pihak perbankan berhak untuk mengundang, mensidang debitur untuk menyampaikan kejelasan-kejelasan kemacetan bila memang dinyatakan macet dan lain-lain sebagainya. Namun dalam hal ini tidak pernah Ibu Haji Sauda menerima surat penyampaian pertama, surat penyampaian kedua, surat penyampaian ketiga, bahkan panggilan. Itu tidak pernah dilakukan oleh pihak Bank BNI kepada Ibu Haji Sauda selaku Direktur Utama PT Sinar Biru-Biru yang posisinya debitur pada saat itu. Kemudian kita melanjutkan lagi investigasi itu. Ditemukan lagi bahwa 2 kali penyuratan pihak Haji Sauda PT Sinar Biru-Biru menyurat ke Bank BNI cabang Mamuju untuk meminta diterbitkan rekening koran. Rekening korannya tidak diterbitkan sampai 10 tahun menunggu. Rekening koran diterbitkan, tidak pernah diterbitkan. Setelah kami turun melakukan investigasi, melakukan aksi pergerakan moral, barulah diterbitkan rekening koran Ibu Haji Sauda. Di situ ada keanehan yang kami lihat. Seharusnya kan tadinya hanya menunjuk satu rekening simpanan. Lalu kenapa ada sampai 9 rekeningnya yang masuk itu angsuran Ibu Haji Sauda? Kenapa 9 rekening yang tertera dalam rekening koran? Sementara diarahkan untuk membayar angsuran ke rekening pinjam itu hanya 1. Ini bagian daripada teman-teman kami secara investigasi di lapangan. Nah, sehingga kami membawa ke DPR untuk hearing. Namun pada saat itu disayangkan sekali pihak pelelangan tidak hadir, hanya BPN dengan Bank BNI. Dalam hearing kami jelas sekali jawaban BNI dari wilayah Parepare, dari RR, menyatakan bahwa kami sengaja untuk mengelola angsuran pokoknya yang dimasukkan kepada rekening simpanan. Ini kan nasabah tidak pernah tahu, debitur tidak pernah tahu
proses perbankan seperti apa mengelolanya. Oke, ketika dinyatakan bahwa setoran angsuran mereka masukkan pada pokok angsuran namanya, non bunga, dan setiap bulan selama diarahkan ke nomor rekening tersebut tidak pernah menunggak. Sangat jelas pernyataan pihak RR dari wilayah Bank BNI wilayah Parepare menyatakan bahwa kami sengaja mengelola untuk menempatkan angsuran Ibu Haji Sauda PT Sinar Biru-Biru di rekening simpanan sebagai pokok angsuran. Ketika kita mengansur pokok, berarti itu kan tidak perlu ada proses lelang, karena kita mengansur, kita membayar. Bahkan klien kami di saat corona tetap membayar angsuran. Dan ironisnya lagi, pelelangan ini dilaksanakan pada musim corona. Sementara kebijakan pemerintah sangat jelas kepada masyarakat bahwa angsuran-angsuran kredit di pembiayaan itu pun di stop untuk memberikan kebijakan kepada debiturnya atau pengambil kredit, itu diberikan keringanan karena negara dalam bencana COVID-19 pada saat itu, menyusul bencana yang terjadi di Mamuju. Namun dalam hal ini gempa bumi yang terjadi itu juga merupakan kendala yang sangat besar, ya masalah yang sangat besar. Tapi alhamdulillah klien kami tetap mengansur sesuai dengan kemampuan, sebagaimana arahan dari pihak bank. Nah, berjalan waktu, dilelanglah barang ini pada tanggal 7 Mei 2020, April 2020 dilelang tapi tidak ada peserta. Itu lelang pertama. Lelang kedua pada tanggal 7 Mei 2021. Pihak KPKNR dalam hal ini setelah kami investigasi, klien kami tidak pernah menerima surat somasi pertama, tidak pernah menerima surat somasi kedua, tidak pernah menerima surat somasi ketiga. Yang diterima hanya surat pemberitahuan dari perbankan, dari Bank BNI bahwa jaminan kredit PT Sinar Biru-Biru akan dilelang. Hanya itu penyampaian yang ada. Ada lagi yang lebih aneh. Ketika kami sharing dengan Bank BNI, dari pihak wilayah membawa berkas bahwa surat somasi dari KPKNL itu ada. Kami buru surat somasi itu, kami diperlihatkan, ini katanya tanda tangannya, dan tak satu pun yang pernah menandatangani surat somasi itu. Dan klien kami hadir pada saat itu menyatakan kami tidak pernah menerima surat somasi. Dan kalaupun kami menerima surat dari bank, dari mana saja, karena yang namanya perusahaan, kami pasti bubuhi stempel perusahaan. Di situ tidak ada stempel perusahaan. Pertanyaan kami, lalu siapa yang tanda tangan itu surat somasi? Ini kan semua kerancuan yang mungkin sahabat kami dari Gerak Sulbar tidak sampai ke situ untuk menginvestigasinya. Makanya saya sampaikan sejak awal kronologis, sehingga terjadi lelang pun dilaksanakan, pesertanya hanya 1 orang. Ketika peserta 1 orang dalam proses lelang itu kan berarti bukan sebuah kemenangan, karena tidak ada lawan, tidak ada peserta lelang yang lain. Ada lagi yang lebih menyedihkan bagi klien kami. 2 bulan sebelum dilelang jaminan kreditnya, keluarga dari pihak calon, baru calon pada saat itu, calon peserta lelang mendatangi pekerja sawah dan tetangga-tetangga di sana untuk menyampaikan bahwa Haji Sauda itu ada utangnya sekian miliar, 15 miliar di Bank BNI, sehingga ini akan saya miliki nanti, akan dimiliki oleh seseorang yang akan memenangkan, hartanya semua mau diambil. Nah, kami pun kembali berpikir, di mana prinsip kehati-hatian perbankan dalam hal ini. Kami menyorot prinsip kehati-hatian perbankan dalam hal ini. Pertama, kenapa privasi nasabah dapat dibocorkan keluar? Tidak akan mungkin masyarakat tahu kalau bukan orang dari dalam yang menyampaikan. Satu hal.
Kedua, kenapa dilakukan lelang jaminan kredit tanpa diikutkan semua 14 sertifikat yang ada sebagai jaminan anggunan kredit dalam hal ini? Karena itu kan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Tujuan kita untuk melelang berarti melunasi utang debitur. Anehnya, setelah pelelangan itu, debitur pun masih berutang. Sementara aset yang dilelang dengan harga sekarang itu diasumsikan 22,5 miliar, 22 miliar 500 juta. Hanya dilelang dengan nilai 1,9. Sangat menyedihkan bagi kita. Ini kan sudah merupakan hal-hal yang melanggar hak-hak asasi manusia. Jadi kita tidak ingin menyatakan bahwa siapa benar dan siapa salah, tapi silakan masyarakat menilai sendiri. Apa yang saya sampaikan, kami di backup oleh DAS. Adapun persoalan yang disampaikan tadi oleh sahabat kami dari Gerak Sulbar, persoalan pertikaian yang kemarin, saya tidak ada pada lokasi, namun saya bisa ketahui sedikit, saya bisa gambarkan bahwa perolehan tanah, kenapa kami katakan bahwa tidak semudah itu memiliki tanah yang produktif, karena ada undang-undang yang membackup. Undang-undang absente dalam hal ini tidak membenarkan adanya kepemilikan tanah secara guntur. Secara guntur itu melanggar undang-undang. Karena kenapa? Jelas di situ berbunyi bahwa tidak dibenarkan dari kecamatan lain untuk memiliki tanah produktif, apalagi seperti lahan pertanian di wilayah tersebut. Tujuannya apa? Sebenarnya untuk pemberdayaan masyarakat setempat demi ketahanan pangan masyarakat setempat. Makanya undang-undang itu diberlakukan. Jadi tidak ada tawar-menawar. Ketika kita membalik nama, memaksakan kondisi membalik nama dengan asumsi memenangkan lelang, sementara risalah lelang pun tidak pernah diketahui oleh klien kami. Ibu Haji Sawada maupun PT Sinar Baru tidak pernah melihat risalah lelang seperti apa bunyinya, mulai dari poin 1 sampai poin terakhir, nggak ada. Jadi wajar kalau mereka merasa yakin bahwa ini milik kami, tidak perlu dimiliki oleh orang lain, karena dari dulu sampai sekarang masih kami yang menguasai di sini, tidak ada orang lain yang menguasainya. Nah itulah, supaya lebih jelas, karena saya pikir walaupun bagaimana posisi klien kami adalah mempertahankan haknya yang dipertahankan sesuai dengan keyakinannya. Itu aja. Jadi saya pikir demikian apa yang saya sampaikan. Mungkin kalau saya akan jelaskan semua secara terang mungkin akan lama. Tapi nanti kalau ada yang ingin bertanya, kami pun bisa menjawab dengan momen yang lain. Yang jelasnya kami memiliki data mulai dari proses kredit sampai dengan pengadilan. Ya, itulah penyampaian saya. Saya mohon maaf. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran yang kita kaji bersama-sama. Saya tidak ingin mengatakan bahwa harus saya dikatakan benar. Silahkan yang menganalisa, yang mendengar, yang membaca, yang mengkaji, silahkan memberikan asumsinya yang positif dengan memberikan apresiasi yang baik. Apa yang kita harapkan bersama, menegakkan keadilan dan kejujuran di bumi Mamuju. Demikian. Saya Jamil Handali, mohon diri. Wallahumma ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The best of the best.